Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram, para asatidz yang saya hormati, al-mukarram Ustaz Joko dan al-mukarram Ustaz Abdul Mukmin, juga al-mukarram Ustaz Joko, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan keturunan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan nikmat-Nya pada kita semuanya, sehingga siang hari ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk bermuajahah di tempat ini, bertemu mereka, dan sekaligus kita melaksanakan manasik sebelum keberangkatan Bapak Ibu menuju ke tanah suci. Nah, para jemaah rahimahullah, tapi yang pasti, kenapa para jemaah rahimahullah kok sekarang mau berangkat ke tanah suci hatinya deg-degan, rasa takut pun juga memenuhi jiwanya? Tidak lain dan tidak bukan karena setiap orang yang datang ke tanah suci Mekah disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram ini bukan assalamualaikum. Salam tanah haram ini tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini, kata Nabi, yang merupakan salam tanah haram dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ternyata ada dua. Ada kelompok orang yang datang ke tanah suci, bajunya dia ganti dengan baju haram, mulutnya membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab labbaika wa sa'daika. Silahkan nama Allah masuk, kebahagiaan buat diri. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang itu. Tapi ternyata ada kelompok yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk tanah haram. Malaikat menjawab talbiyahnya dengan kalimat la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rahilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu,
Sebelum melangkah ke tanah suci, para jamaah rahimakumullah, silahkan bapak ibu-ibu awali langkahnya dengan memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti malam, karena besok bapak ibu akan berangkat, silahkan jamaah rahimakumullah untuk melaksanakan sholat sunnah taubat. Selesai sholat sunnah taubat, sujud, ngomong kepada Allah, ya Allah, hari ini saya sujud di hadapan Engkau. Tatkala manusia tertidur, izinkan hamba menghamba pada dirimu, meminta kepada Engkau Zat yang Maha mendengar, untuk mengampuni dosa-dosa hamba selama ini, ya Allah. Ibu-ibu akan tinggalkan putranya, bapak-bapak akan tinggalkan putrinya. Jam 4 jam waktu Allah, mungkin mereka sedang tidur. Tatap mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarkan hati kita bicara sambil ngomong, ya Allah, ini putra putri hamba, hamba cinta pada mereka, hamba sayang pada mereka. Izinkan hamba esok akan tinggalkan mereka, bukan hamba tidak cinta pada mereka, namun izinkan ya Rabb, hamba lebih cinta kepada Engkau, lebih cinta pada Nabi-Mu, ya Allah Rabbana. Titip putra putri hamba ini, ya Allah. Bapak ibu-ibu, ya yang dari Jeddah, begitupun juga nanti kalau yang dari Madinah akan ke Mekah, akan ke hotel dulu, check in di hotel dulu, makan malam di hotel dulu, baru insya Allah kita akan siap-siap melaksanakan ibadah rukun umroh yang kedua, tawaf. Sebelum berangkat ke masjid, NRA menyiapkan handset. Handset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga ibu-ibu bapak-bapak nggak usah bawa-bawa buku judul-judul itu, cukup dengerin suara ustadznya. Nah kalau cuma saya ingatkan, headset ini bukan souvenir, tolong balikin. Ini setiap rombongan ada aja yang bilang, tolong jaga. Ini fasilitas cek NR berikan. NR nggak minta jaminan, tapi tolong balikin, jaga. Disasi baik, balik lagi. Nah, kalau headset ini sudah menyala, suara ustadz sudah terdengar, bapak ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, sepanjang top dan saya cukup mengaminkan doa. Amin, amin. Insya Allah doa ustadz baik-baik. 2, kalau nggak mau ikuti doa ustadz, ngamin doa ustadz, matiin headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ngikutin doa ustadz. Jadi ketika ustadz berkata Allahumma, ikutilah Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa ustadz, tolong diperhatiin. Kenapa sebabnya? Karena ketika haji kemarin, saya bawa rombongan 45 orang, dan haji itu desek-desekan. Semuanya mereka ingin ngikutin doa saya. Allahumma, mereka kompak, Allahumma. Tiba-tiba pas putaran ketiga sedang padat-padatnya, jempol kaki saya keinjek orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Pas keinjek, Allahumma, aduh. Itu jangan di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya lagi, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar, Ustaz doanya Allahumma. Begitu Ka'bah kelihatan semuanya, kita sama-sama ngajak lagi Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hada al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa mahabatan wa birra. Kita tatap Ka'bah yang Muhammad. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf kalau ini sudut Hajar Aswad, tatkala kita melewatinya, sunnahnya Hajar Aswad ini jamaah rahimakumullah kita cium. Tapi kan nggak mungkin. Kita cukup angkat tangan sambil berkata, sambil beristilah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kecup. Jadi bukan kecup dulu baru salam, tapi salam dulu baru kemudian. Dan jangan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimahullah, setelah sholat sunnah tawaf, duduklah di sekitar maqam Ibrahim.
sekitar Maqam Ibrahim, tempat mustajab yang kedua. Lalu ambil air zam-zam. Sunnahnya minum air zam-zam itu ngadep kiblat. Boleh duduk, boleh berdiri. Ya. Karena itu silahkan, mau diri boleh, duduk pun juga boleh. Para jemaah rahmatullah, tapi kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam itu tergantung doa apa kita minumnya. Kalau sudah minum air zam-zam, lanjutkan ke tempat sa'i. Ustaz, sa'i bagaimana? Kalau sa'i tidak harus punya wudu. Jadi kalau batal, lanjutkan sa'i. Sa'i dari Sofa menuju ke Marwah. Ini Marwah. Dari Sofa menuju ke Marwah. Jarak Sofa Marwah ini sekitar 400 meter. Kalau 4 kali 8 berapa? Kali 7 berapa? 2,8. Sanggup jalan kaki? Kalau nggak sanggup, Bu, nggak usah khawatir. Di Sofa ini banyak orang yang nawarin ijazah dorongan. Cuma orang Arab. Pakailah dorongan tersebut. Cuman biasanya kalau yang dorong orang Arab, ngedorongnya nggak pakai rem. Saya takut didorong nggak pakai rem. Lantai 2 ada skuter. Bahkan ada apa namanya? Mobil golf. Mobil golf itu murah, 30 real. Coba aja. Nah, soal ini dimulai dari Sofa menuju ke Marwah. Sofa Marwah dihitung 1. Marwah Sofa 2. Sofa Marwah 3. Marwah Sofa 4. Sofa Marwah 5. Marwah Sofa 6. Sofa Marwah Sofa nggak ada. Berakhirnya di mana? Di Marwah yang ketujuh. Nah, para jemaah rahimahullah, antara Sofa Marwah ada lampu hijau. Dulu Sayyidatuna Hajar meletakkan anaknya dekat Ka'bah. Dia lari ke Sofa dulu lihatin anaknya. Oh, anaknya masih ada. Jalan ke Marwah sambil lihatin anaknya. Tiba-tiba jalanan itu makin turun. Pas makin turun, Hajar nggak bisa lihat anaknya. Di situ lari tuh Hajar. Di tempat Hajar lari, sekarang dikasih lampu. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Sambil lari kecil yang laki-laki, sambil jalan yang perempuan, kita baca doa. Rabbikfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma, ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-a'izzu al-akramu. Kalau sudah selesai di Marwah, sudah sa'i, ambil gunting rambut. Siapa yang gunting, siapapun juga boleh. Termasuk gunting sendiri, beres proses umroh, Bapak Ibu silahkan pulang ke hotel. Jemaah rahmatullah, pulang ke hotel Bapak Ibu jemaah rahmatullah, ganti baju dan jamaah insya Allah. Nah, para jemaah rahmatullah, insya Allah di Madinah Al-Munawwarah Bapak Ibu, insya Allah juga akan dibawa ziarah keliling kota Madinah ke tempat yang sering datangi Rasulullah SAW, dan urusan belanja saya anjurkan di Madinah. Yang di Hilton Convention di Mekah nggak akan ketemu tukang dagang, tapi di Madinah, insya Allah ibu-ibu yang mau penting turun ada di daun. Biasanya ibu-ibu di Madinah sholat zuhur berangkat nggak bawa apa-apa, pulang bawa kresek. Insya Allah 3 malam di Madinah kresek penuh. Karena itu urusan belanja di Madinah. Yang terbang ke Jeddah pulang insya Allah dari Madinah. Yang terbang ke Madinah pulang dari Jeddah insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu di bandara nanti ketika kepulangan beda dengan di Indonesia. Di Indonesia tinggal tunggu baripas dengan apa namanya? Paspor. Nanti di Mekah, di Jeddah khususnya akan antri untuk dapetin boarding pass. Dan jamaah harus melihat kopernya dimasukin.
Insya Allah Bapak Ibu pulang ke tanah air nanti akan mendapatkan zam-zam sekitar 5 liter. Insya Allah nanti ketika akan ngambil zam-zam, bawa paspornya untuk dicontreng, bukan paspor dalamnya, kan ada apa? Ada covernya saja, ada covernya akan kita contreng. Itulah kira-kira perjalanannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.